Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Lesmana Putra dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biostatistika. Nah, jadi untuk deskripsi soalnya, penelitian ini meneliti tentang beda pengaruh latihan pipe time seat to stand atau FTSTS dan static bicycle terhadap kekuatan otot fungsional ekstremitas bawah pada lutut pada lanjut usia. Kelompok 1 itu diberikan FTSTS seminggu 3 kali, repetisi 5 kali setiap 1 set, terdapat 5 set, latihan selama 4 minggu. Untuk kelompok 2 diberikan static bicycle seminggu 3 kali, intensitas 60% selama 15 menit selama 4 minggu. Untuk hipotesa, ada hipotesa 1 itu ada pengaruh FTSTS terhadap kekuatan otot fungsional ekstremitas bawah pada lanjut usia. Hipotesis kedua itu ada pengaruh static bicycle terhadap kekuatan otot fungsional ekstremitas bawah pada lanjut usia. Dan hipotesis 3 itu ada beda pengaruh antara FTSTS dan static bicycle terhadap kekuatan otot fungsional ekstremitas bawah pada lanjut usia. Di sini saya akan melakukan uji analisis yang tepat untuk membuktikan 3 hipotesa tersebut. Baik, langsung saja yang pertama adalah kita akan menguji adanya pengaruh FTSTS terhadap kekuatan otot fungsional ekstremitas bawah pada lanjut usia. Di sini kita salin dulu untuk datanya. Kita beri nama untuk pre dan post. Jangan lupa untuk diubah ke skala. Setelah itu kita melakukan uji normalitas data. Di sini ada jumlah pasien 45. Nah, kita masukkan dua ini. Plots. Jangan lupa untuk disentang. Continue. Oke. Nah, karena jumlah datanya 45, degree of freedom-nya, maka kita menggunakan Shapiro Wheel test. Menggunakan Shapiro Wheel maksud saya. Nah, di sini terlihat signifikasinya itu 0,021 untuk pre dan juga 0,107. Di sini menunjukkan
signifikasinya itu di atas 0,05 sehingga data berdistribusi dengan normal. Nah, pada uji dependen ini, ketika data berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji paired sample t-test. Langsung saja kita uji datanya. Kita masuk ke analyze, compare means, paired sample t-test. Nah, ini kita masukkan untuk data pre, juga data post. Tidak usah. Oke. Nah, kita lihat untuk di sini, pair sample t-test untuk signifikasinya itu untuk pre dan postnya itu adalah 0,00, yang berarti di sini menunjukkan kurang dari 0,05, sehingga ada pengaruh. Nah, sedangkan untuk pengaruhnya itu kita lihat di korelasinya. Ini 0,740. Nah, ketika 0,740 kita lihat pada tabel keratan hubungannya, maka dia masuk hubungan kuat. Hal ini berarti jika kita kembali ke hipotesis 1, HA diterima dan H0 ditolak, yang berarti ada pengaruh FTSTS terhadap kekuatan otot fungsional. Besar pengaruhnya 0,740 yang kita tarik ke tabel sehingga hubungan kuat. Jadi yang pertama ada pengaruh. Kemudian lanjut ke hipotesis yang kedua adalah pengaruh static bicycle terhadap kekuatan otot fungsional ekstremitas bawah pada lanjut usia. Nah, kita buka saja untuk hipotesis keduanya, dokumen baru. Lalu kita masukkan data static bicycle-nya. Kita rubah untuk pre dan juga post. Labelnya juga boleh. Jangan lupa untuk scale. Lalu kita lakukan uji normalitas data. Nah, di sini kita dapat melihat pre dan postnya.
Nah, di sini kita dapat melihat untuk 45 pasien kita Shapiro Wheel melihatnya. Signifikasinya itu 0,446 dan juga 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa signifikasi tutelnya itu kurang dari 0,05 di bagian post static bicycle. Ketika signifikasinya kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, maka untuk menguji pengaruhnya kita bisa menggunakan Wilcoxon test karena data tidak normal. Langsung saja kita masuk ke analyze non-parametric test, legacy dialog, to relate sample. Kita masukkan pre dan juga post. Untuk option jangan lupa deskriptifnya kita centang. Continue, Wilcoxon juga. Lalu oke. Nah, untuk uji Wilcoxon ini kita lihat signifikasi tutel. Ini nilainya 0,000, yang berarti ini kurang dari 0,05. Artinya ada pengaruh. Jika kita kembali ke soalnya, hipotesa kedua, maka HA diterima dan H0 ditolak, yang berarti ada pengaruh static bicycle terhadap kekuatan otot fungsional ekstremitas bawah pada lanjut usia. Kemudian untuk yang ketiga adalah ada beda pengaruh antara FTSTS dan static bicycle terhadap kekuatan otot fungsional ekstremitas bawah pada lanjut usia. Nah, untuk menguji pengaruhnya, maka kita harus mencari selisih dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Kita masuk kelompok 1 sama dengan enter. Tarik ke bawah. Begitu pula dengan static bicycle-nya. Kita cari selisihnya. Sama dengan dikurang. Enter. Kita tarik ke bawah. Nah, sudah ketemu untuk selisih kelompok 1 dan juga kelompok 2. Maka bisa kita langsung mencari untuk soalnya. Nah, kita buat saja dokumen baru lagi untuk hipotesa ketiga. Kita masukkan selisih kelompok 1. Di data view. Nah, jangan lupa ini untuk diberi nama kelompok 1. Lalu kita pindah lagi ke kelompok 2.
pastikan harus sejajar dengan garis. Lalu kita buat kelompok 2. Jangan lupa untuk ini dirubah. Jadi kekuatan otot. Dan juga kelompok. Labelnya juga bisa kita tambahin. Jangan lupa ini diubah juga ke scale. Untuk kelompok, kita nolkan saja, tidak apa-apa. Nah, barulah kita bisa melakukan uji normalitas data. Analyze, Receive, Explore. Kita centang normality datanya. Oke. Nah, karena degree of freedom-nya atau jumlah pesertanya 90, maka kita tidak bisa melihat Shapiro wheel, tapi kita melihat Kolmogorov-Smirnov, yang dia karena jumlah data di atas 50 orang. Ini kan kelihatan ya, 90. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov test, kita lihat signifikasinya. Untuk kekuatan otot, ini memiliki signifikasi 0,033, yang berarti dia di atas 0,5, sehingga data berdistribusi normal. Sedangkan untuk kelompok, dia memiliki signifikasi 0,005, yang berarti 0,000, yang berarti dia kurang dari 0,05. Ketika salah satu data ada yang tidak normal, maka dia masuk ke tidak normal. Nah, ketika data berdistribusi tidak normal, maka kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney test. Langsung saja kita lakukan untuk Mann-Whitney test. Masuk ke Analyze, Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, to Independent Sample. Untuk kekuatan otot, kita masukkan ke variable list, kelompok ke grouping variable. Ini tidak perlu. Untuk action, jangan lupa descriptive, continue, dan juga yang paling terpenting adalah define variable, masukkan kelompok 1, juga kelompok 2, continue, Mann-Whitney-nya sudah dicentang, lalu oke. Nah, kita dapat melihat untuk Mann-Whitney test, di sini signifikasi totalnya adalah 0,974, yang berarti dia di atas 0,05. Ketika signifikasi totalnya dia di atas 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima, yang berarti tidak ada pengaruh. Jika kita kembali ke hipotesanya, maka antara FT-STS dan juga static bicycle itu tidak berpengaruh
terhadap kekuatan otot fungsional ekstremitas bawah pada lanjut usia. Dari ketiga hipotesa ini dapat disimpulkan bahwa hipotesa pertama, dia data berdistribusi normal. Kita uji dengan menggunakan uji paired sample t-test, didapatkan ada pengaruh. Untuk hipotesis kedua, itu data berdistribusi tidak normal. Kita menggunakan Wilcoxon test. Di situ ada pengaruh juga. Sedangkan untuk hipotesis ketiga, data berdistribusi tidak normal. Sama seperti yang kedua, H2, jadi H3 ini tidak normal distribusinya. Kita menggunakan uji normalitas Kolmogorov. Kita menggunakan uji pengaruh Mann-Whitney test. Di sana juga ditemukan tidak ada pengaruh antara FTSTS dan juga static bicycle terhadap kekuatan otot. Dari ketiga hipotesa ini, hipotesa 1 dan 2 itu diterima, sedangkan hipotesa ketiga itu ditolak. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.